sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silahkan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis. Laris. Oke. Monggo. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Wa ba'du ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Satu rubrik di mana kita akan mengangkat tema-tema seputar pembahasan akidah, seputar pembahasan tauhid. Mudah-mudahan rubrik ini bermanfaat untuk kita semua dan kita istiqamah di atas tauhid dan Allah jauhkan kita dari segala macam kesyirikan. Masih melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibnul Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita akan membaca satu judul, Taqdimul Qarabin wan Nudhur wal Hadaya lil Mazarat wal Qubur wa ta'zimuhuma. Hukum memberikan persembahan-persembahan, lalu memberikan nazar-nazar dan hadiah-hadiah kepada tempat-tempat tertentu atau kepada kuburan-kuburan tertentu, dan hukum mengagungkan kuburan dan tempat-tempat yang dikunjungi, ya, atau kalau bahasa kita barangkali kita sebut sebagai tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang dianggap memiliki kelebihan atau keistimewaan. Beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, laqad sadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla turuqil mufdiyati ila syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup setiap jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi bukan hanya Nabi memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Selama beliau berdakwah 23 tahun, beliau telah berjuang dengan sangat maksimal. Bagaimana beliau menutup jalannya saja sudah ditutup.
apalagi kesyirikannya. Beliau menutup jalan yang berpotensi menyebabkan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa hadzara minha ghayat at-tahdzir, dan beliau telah memperingatkan umatnya dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan, ghayat at-tahdzir, dengan peringatan yang begitu luar biasa. Artinya sudah pada puncaknya beliau memberikan peringatan agar umatnya tidak terjatuh kepada jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa min dzalika mas'alatul qubur. Di antara permasalahan yang banyak diingatkan, banyak diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permasalahan kubur. Qad wada'a ad-dawabita al-waqi'iyyata min ibadatiha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan batasan-batasan, aturan-aturan al-waqiyah min ibadatiha, sebagai bentuk perlindungan atas umatnya agar tidak terjatuh ke dalam peribadatan kepada kuburan. Ya, jadi Nabi telah meletakkan dawabit. Kalau kita mau ziarah, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada keluarga kita yang meninggal, dipanggil oleh Allah, apa yang harus kita kerjakan? Telah diletakkan ad-dawabit al-waqiyah, dawabit yang sifatnya melindungi umat ini min ibadatiha, dari bentuk peribadatan kepada kuburan. Wal guluwu fi ashabiha, dan syariat berusaha melindungi, menjauhkan umat dari sifat gulu. Apa itu gulu? Sifat berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan orang-orang saleh. Wa min dzalika, di antara dawabit atau batasan-batasan, aturan-aturan, undang-undang yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qad hadzara sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fil awliya'i was salihin. Poin yang pertama kata beliau, Nabi telah memperingatkan umatnya dari sifat berlebih-lebihan kepada para wali dan orang-orang saleh. Kita wajib memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Al-awliya was salihun, mereka dimuliakan oleh Allah. Tetapi kita dilarang untuk gulu, untuk terlalu berlebih-lebihan di dalam memuliakan mereka. Li'anna dzalika yuaddi ila ibadatihim, karena sikap terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang saleh bisa menjadi sebab kita terjatuh ke dalam peribadatan kepada mereka. Faqal, terkait dengan hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal gulu. Jauh oleh kalian, waspadai oleh kalian sifat gulu, sifat berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulu. Karena sesungguhnya umat sebelum kalian, mereka telah dibinasakan disebabkan karena gulu. Kaum Nabi Nuh gulu kepada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kaum Bani Israel Yahud berlebih-lebihan kepada Uzair. Wa qalatil Yahudu Uzairun ibnullah, dan berkata orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa, ya alaihi salam, Isa ibnu Maryam. Mereka katakan Al-Masih ibnullah. Orang-orang Arab jahiliyah
orang-orang yang ada di negeri Arab, baik itu di Mekah atau di Yathrib sebelum disebut kota Madinah, atau di Taif, mereka berlebih-lebihan kepada Latta, Uzza, dan Manat. Dalam beberapa penjelasan, Latta adalah orang saleh yang sering membuat adonan untuk dibagikan kepada jamaah haji. Lalu dia meninggal. Ketika meninggal, akafu ala kuburihim. Mereka berkumpul di sekitar kuburan si Latta. Dibuatlah patung-patung dan gambar-gambar. Lambat laun Latta menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi di sini berkata, "Iyyakum wal gulu." Hati-hati dengan sifat berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kalian adalah dikarenakan sikap berlebih-lebihan. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi SAW pernah bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam." Jangan engkau berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam, yaitu kepada Nabi Isa alaihi salam. Innama ana abdun. Aku ini hanyalah seorang hamba, artinya manusia. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka katakanlah, aku ini, maksudnya Nabi Muhammad, adalah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa melapangkan kesulitan, ya, tidak bisa memberikan kepada kita keselamatan. Itu semua diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada para malaikat, bukan kepada para rasul, bukan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, tetapi hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dhabit yang pertama, batasan yang pertama. Jadi batasan yang pertama kaitan dengan kuburan, Nabi melarang kita berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Yang kedua, beliau berkata, wa hadzara sallallahu alaihi wasallam minal bina'i alal qubur. Dan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan peringatan kepada umatnya agar tidak membangun di atas kuburan. Jadi jangan dibangun di atasnya masjid, dibangun di atasnya kubah-kubah, ya, dibangun di atasnya pendopo-pendopo. Itu dilarang dalam Islam. Kama rawa Abul Hayyaj Al-Asadi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abul Hayyaj Al-Asadi, qala li Aliyu ibnu Abi Talib, kata Abu Hayyaj, telah berkata kepadaku Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ala ab'athuka ala ma ba'athani Allahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata kepada Abu Hayyaj, wahai Abu Hayyaj, maukah engkau aku utus untuk satu urusan, untuk satu kepentingan yang dahulu dengannya aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan Ali kepada siapa? Abu Hayyaj. Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hayyaj, kata Ali, maukah engkau aku utus untuk satu urusan yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Apa kata Abu Hayyaj? Apa itu wahai Ali? Maka Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu berkata, alla tada'a timthalan illa tamastah. Janganlah engkau mendapatkan patung kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitah.
dan tidak pula engkau mendapatkan kuburan yang dimuliakan kecuali engkau ratakan kuburan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abul Hayyaj bahwa Ali hendak menyampaikan satu perintah Nabi kepada beliau semasa Nabi masih hidup. Apa itu? Kalau Anda bertemu dengan patung, hancurkan patung tersebut. Ya. Ini mungkin, wah ini ekstrim. Ini bukan masalah ekstrim. Ini akidah kita. Ya. Akidah kita, akidah Islam begini mengajarkan kita. Ya. Karena kenapa? Dalam Islam nggak boleh ada yang namanya patung, dilarang. Ya. Apalagi kalau patung-patung orang soleh. Ya, ini termasuk kategori gulu, berlebih-lebihan. Dan yang kedua, wala qabran, ya, dan tidaklah engkau mendapatkan kuburan yang musyarrafan, ya, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang dibaguskan, illa sawaitahu, kecuali engkau harus ratakan dengan kuburan yang lain agar sama tingginya, agar sama bentuknya dengan kuburan yang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kalau kita baca hadis seperti ini, lalu kita lihat realita di masyarakat, kita merasakan apa? Gurbah. Apa itu gurbah? Ada rasa keterasingan. Keterasingan dalam arti, kok bisa ya Rasul sudah menyampaikan, memberikan peringatan, tidak tanggung-tanggung, riwayat Imam Muslim. Tapi kok banyak manusia yang menyelisih. Ini kadang menjadikan kita bersedih melihat realita yang terjadi di masyarakat. Batasan yang ketiga, dhabit yang ketiga. Kata beliau, wa naha an tajsisiha wal bina 'alaiha. Dan Nabi pun telah melarang kita menyemen, ya, atau membuat bangunan di atas kuburan. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, naha Rasulullah an tajsisil qabri. Nabi melarang menyemen kuburan. Wa an yuq'ad alaihi. Beliau pun melarang menduduki kuburan. Jadi kita tidak boleh duduk di atas kubur. Ini pun banyak sekarang. Kalau kita ziarah ke kuburan itu banyak orang yang tidak paham lalu dia duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihil bina. Dan Rasulullah melarang dibangun di atas kuburan itu bangunan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi hadisnya Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Batasan yang keempat, wa hadzara sallallahu alaihi wasallam minas salati indal qubur. Dan Nabi telah melarang umatnya mengerjakan salat di sisi kuburan. Jadi Nabi melarang umatnya melaksanakan salat di sisi kuburan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala sakaratul maut, sakit keras, ya, dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, maka beliau meletakkan kain di atas wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Fa idza gtamma biha kasyafaha, kalau beliau merasakan sesak, beliau angkat kain tersebut, kain yang menutupi wajahnya. Kondisi beliau menuju apa? Kematiannya sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa huwa kadzalik, maka beliau bersabda padahal kondisi beliau sudah seperti itu, kondisinya sedang sakit berat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah untuk orang Yahud dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya.
Aisyah berkata, yuhadzaru ma sana'u. Nabi memperingatkan umatnya dari perbuatan orang Yahudi dan Nasara. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Dan kalaulah bukan hal ini, kalaulah bukan karena aku mendengar hal ini disampaikan oleh Nabi, niscaya kuburan Nabi telah dibuat terbuka, terlihat sebagaimana kuburan para sahabat dibaki. Artinya kata Aisyah, kalaulah bukan karena kekhawatiran kuburan Nabi akan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, tempat di mana manusia berlebih-lebihan kepadanya, niscaya kuburan Nabi akan dibuat barizah, terlihat, diletakkan di luar sebagaimana para sahabat yang lain. Ghaira annahu khusyiya ayyuttakhadha masjidah. Hanya saja para sahabat merasa khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid. Hadis ini muttafaqun alaih. Berarti hadis apa itu muttafaq alaih? Hadis yang kesohihannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini menurut kesepakatan ulama Islam, Bukhari Muslim ini adalah a'la martabatis sihah. Ya. Martabat kesohihan yang paling tinggi adalah apabila satu hadis disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain kata beliau, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau tadi kan Bukhari Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Nabi berkata, ala wa inna man kana qablakum. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian itu, kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Maka jangan sekali-kali kalian wahai umatku menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan seperti itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian Dr. Saleh Ibnul Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, wattikhadhuha masajida ma'nah. Yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, as-salatu indaha, adalah kita solat di sisi kuburan tersebut. Wa in lam yubnal masjida alaih. Walaupun tidak ada bangunan yang namanya masjid. Jadi menjadikan sesuatu sebagai masjid artinya bukan berarti dibangun di atasnya masjid. Tetapi kita menjadikannya tempat solat. Ya. Fakullu mawdi'in qusida lis-salati fihi faqad tukhidha masjidan. Maka setiap tempat yang dimaksudkan untuk solat di tempat tersebut, maka tempat tersebut sudah dianggap masjid. Jadi tidak harus ada bangunannya. Dari mana muncul kesimpulan seperti itu? Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Nabi bersabda, ju'ila liyal ardu masjidan wa tahuran. Ju'ila liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan bagiku bumi ini masjid. Nah, masjid di situ artinya tempat salat. Jadi setiap tempat yang digunakan untuk salat yutlaqu alaihi ismul masjid. Boleh kita sebut dia dengan istilah masjid. Walaupun mungkin nanti masjid secara urfan, secara kebiasaan orang ya bangunan. Walaupun secara hadisnya menjelaskan bahwa setiap tempat yang digunakan untuk sholat itu disebut dengan masjid. Makanya Nabi berkata, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku bumi ini masjid, artinya tempat sujud, wa tahuran, dan tanah itu suci. Maksudnya untuk tayammum. Fa idza bana 'alaiha al-masjida
fal amru asyad. Jadi sekedar kita sholat di sisi kuburan, maka kita telah menjadikan kuburan itu masjid. Terlepas ada atau tidak bangunannya. Dan idza buniya 'alaihal masjid, kalau seandainya benar-benar dibangun di atasnya masjid, fal amru asyad, maka itu lebih buruk lagi, lebih parah lagi kondisinya. Jelas ma'asyiral muslimin. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa qad khalafa aktsarun nasi hadhihi nawahi, dan kita telah mendapatkan dalam kenyataan hidup kita permasalahan ini diselisihi oleh kebanyakan manusia. Wartakabu ma hadzara minhu nabi, dan banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh ke dalam perkara yang sebenarnya sudah jelas-jelas dilarang oleh Nabi. Tadi kita bacakan berapa banyak hadis. Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, Muslim saja. Ini hadisnya sahih. Tetapi kenapa aktualisasinya, realitasnya berbeda dengan apa yang kita dapatkan di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini menjadi PR besar. Ini menjadi PR besar untuk kita semua. Ya. Ada tugas besar untuk para dai. Ya. Hendaknya kita lebih memprioritaskan pembahasan akidah. Memberikan peringatan, penjelasan yang jelas kepada umat tentang bahaya kesyirikan, bahaya berlebih-lebihan kepada kuburan yang hari ini menjamur di mana-mana, ma'asyiral muslimin. Ya. Dan itu tugas kita semua. Kita berdakwah sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Ya. Allah katakan, Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau satu ayat. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan bagi manusia, ya, tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan manusia mengerjakan kebaikan dan melarang mereka dari berbuat kemungkaran. Lalu dikatakan di sini oleh beliau, fawaqa'u bisababi dzalika fi syirkil akbar. Tidak sedikit kaum muslimin yang terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan kepada kuburan sehingga mereka terjatuh ke dalam syirkul akbar. Fabanau alal kuburi masajida, maka mereka mendirikan di atas kuburan tersebut masjid-masjid, kubah-kubah, ya, maqam-maqam, waja'aluha mazarat tumarisu indaha kulla anwa'i syirkil akbar. Maka mereka jadikan kuburan itu sebagai tujuan, kalau di kita biasa disebut wisata religius, tempat-tempat yang memang untuk dikunjungi. Maka terjadilah di atas kuburan tersebut segala macam bentuk kesyirikan. Padahal dalam Islam itu ziarah kubur awalnya dilarang. Nabi berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang aku sudah diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi kuburan. Fazuruha. Maka kunjungilah oleh kalian kuburan. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena mengunjungi kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Minadz-dzabhi laha. Ada orang-orang yang menyembelih hewan di sisi kuburan. Wa du'a'u ashabiha. Berdoa memanggil nama orang-orang yang ada dalam kubur. Itu sering kita lihat ya di YouTube itu ada. Sekelompok pengajian lalu datang ke kuburan, dipanggil itu orang kuburannya, wahai syekh begini-begini, curhat mereka, meminta kepada kuburan. La haula wala quwata illa billah. Wal istighasatu bihim, beristighosah dengan orang-orang yang sudah meninggal.
wa sarfun nudhuri lahum, dan memberikan nazar-nazar kepada mereka, wa ghairu dzalik, dan hal-hal yang lain yang terjadi di atas kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silahkan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis. Laris. Oke. Monggo. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur.
serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang kompatibel, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Membantu produksi usaha herbal atau bumbu-bumbu tradisional Anda lebih lancar dan produktif. Maxindo, andalan bagi para pengusaha sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Terpercaya dan terjamin mutunya. Alat pengiris herbal manual tipe MKS Herb 77 Maxindo. Pengoperasian dengan cara manual yang mudah, efisien dalam mengiris aneka macam bahan tradisional sesuai kebutuhan. Dengan desain yang minimalis dan praktis, pisau pengiris dengan diameter 10,5 mm dan ketebalan 4,5 cm. Dari material stainless steel berkualitas, food grade, ketebalan irisan dapat diatur pada ukuran 0,3 hingga 3,0 mm, sehingga memudahkan Anda dalam meramu bahan sesuai kebutuhan. Multifungsi untuk aneka macam bahan-bahan tradisional, mulai dari kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, akar-akaran, umbi, dan masih banyak lagi. Mudah pengoperasiannya dengan sistem bearing yang dilengkapi dengan gagang pengaman, serta feed inlet untuk membuat proses kerja menjadi lancar. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sebelumnya sudah kita bahas satu pembahasan yang sangat penting sekali terkait dengan permasalahan larangan berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang saleh. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari penyampaian Dr. Saleh Ibnul Fauzan Al-Fauzan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bentuk berlebih-lebihan kepada kuburan. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, kami mengundang para pemirsa Niaga TV rahimakumullah dimanapun Anda semua berada untuk bisa ikut berinteraksi menggunakan dua layanan yang sudah kami buka, baik itu layanan pesan singkat ataupun layanan telepon interaktif di dua nomor yang tentunya sudah terlihat di layar kaca para pemirsa. Kita akan masuk pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di luar pagar rumah kami ada tanah kosong milik pemerintah yang belum dipergunakan. Kemungkinan akan digunakan untuk perluasan jalan raya. Di atas tanah tersebut kami tanami dengan tanaman berbuah. Pertanyaannya, bolehkah halalkah buahnya kami konsumsi? Wallahu a'lam bishawab, ya. Hukum asalnya
kalau kondisi sekarang berbeda dengan kondisi dulu ya. Kalau dulu itu ada memang tanah-tanah yang tidak memiliki tuan, artinya tidak dikuasai. Maka siapa yang menghidupkannya dia berhak untuk mendapatkan atau memiliki dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Namanya istilahnya apa itu? Ihya al-aradi al-mayyitah, menghidupkan bumi-bumi tanah-tanah yang tanpa tuan ya. Hanya saja kalau kita berbicara tentang Indonesia misalnya sebagai satu negara yang berdaulat, memiliki hukum dan lain sebagainya, tentunya ada undang-undang ya, ada undang-undang yang disepakati di dalamnya. Artinya ketika negara itu memiliki tanah di beberapa tempat, termasuk di depan rumah kita atau di belakang rumah kita, yang secara kepemilikan itu milik pemerintah, tentunya pemerintah memiliki aturan. Ya, memiliki aturan. Misalnya kalau kita lihat, sering kita melihat pelang semacam pengumuman tanah ini adalah milik misalnya dinas PU, pekerjaan umum, dilarang masuk, menggunakan, menggarap dan lain sebagainya. Maka al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu harus komitmen dengan syarat yang telah mereka sepakati. Artinya kalau memang ada aturan melarang, maka kita tidak boleh. Ya, tetapi kalau tidak ada aturan, artinya tidak ada aturan tertulis bahwa tanah itu tanah milik pemerintah itu tidak boleh digarap, tidak boleh ditanami tanaman-tanaman, maka hukum asalnya Allah alam bisawab ya, hukumnya tanah milik negara itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakatnya, untuk kemaslahatan rakyatnya, tentunya dengan catatan tanah itu tidak dilarang untuk digarap. Maka hukum asalnya boleh-boleh saja. Oleh karenanya di dalam banyak kasus kita lihat banyak sekali tanah-tanah yang di sisi jalan tol atau di sisi jalan-jalan umum ya, yang dia langsung misalnya berbatasan dengan kali itu digarap dan tidak dipermasalahkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah cenderung misalnya mendukung kalau sistem pertaniannya bagus ya. Kita lihat di beberapa kali di Jakarta itu saya pernah lihat ada profil diangkat ke televisi seorang bapak yang menggarap lahan kebun cabe di pinggir sungai di Jakarta. Masya Allah, dengan ulet dia bisa membangun yang tadinya sisi sungai itu kotor, kumuh menjadi rapi, menjadi perkebunan cabe. Tentunya dalam kondisi seperti ini kita lihat diizinkan, tidak dipermasalahkan ya. Oleh karenanya kita harus baca regulasinya, bagaimana aturannya terkait dengan permasalahan pertanahan di Indonesia ini kita tidak terlalu paham. Tetapi kalau seandainya diperbolehkan ya halal berarti kan. Kalau seandainya dilarang ya kita komitmen dengan apa yang dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentalkin orang yang di dalam kubur, apa memang dianjurkan dalam syar'i kita Islam? Dan azan di kuburan sebelum jenazah dikuburkan, karena di masyarakat Aceh ada yang mengerjakannya demikian. Makan dan minum di rumah orang yang meninggal dunia, ada yang mengatakan itu kemuliaan orang tuan rumah untuk pelayat, juga bayar fidyah salat si mayit, memberikan tunai berapa umur si mati yang meninggal dunia, karena puasanya kan bisa dibayar, fidyah salat kan bisa juga katanya. Mohon jawaban dari baik hamba Allah di Lagen, Aceh Jaya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini pertanyaannya banyak, semuanya terkait dengan masalah pengurusan jenazah. Yang pertama kalau kita urutkan, permasalahan yang pertama adalah permasalahan mengazankan jenazah ya. Kita tidak mendapatkan dalil yang kuat terkait dengan masalah mengazankan jenazah. Tidak ada dalil yang kuat, bahkan dalil yang paling kuat itu adalah qiyas, itu yang saya baca. Jadi para ulama yang membolehkan hal ini mereka berdalil dengan qiyas ya. Dan hukum asalnya kita tidak menetapkan qiyas dalam permasalahan yang sifatnya ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya berpendapat ya tidak diazankan ketika seseorang dikubur.
Karena kalau seandainya itu adalah disyariatkan, tentulah sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Yang kedua, masalah mentalkinkan, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang ada yang membolehkannya, ada juga yang tidak memperbolehkannya. Mentalkin mayat ketika telah dikubur ya fulan, wahai fulan, begini-begini, itu sebagian ulama khususnya di mazhab Imam Syafi'i yang saya ketahui memerintahkan hal itu, menganggap itu sebagai sesuatu yang masyru'. Adapun menurut saya wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, talqin itu dilakukan adalah inda sakaratil maut, tatkala datangnya sakaratul maut. Kita katakan kepada orang yang akan meninggal tersebut, Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kenapa? Dalam riwayat Nabi berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebelum kita lanjutkan jawaban dari pesan singkat ini, ada pertanyaan yang masuk dari telepon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kan tadi kan kita telah menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi tentang larangan beribadah di atas kuburan. Baik. Ya, apakah itu hadis-hadis itu termasuk larangan untuk kita mengaji di atas kuburan? Itu pertanyaan pertama, Pak. Baik. Karena kan biasanya kita kalau ziarah itu bawa mushaf dan membaca Al-Quran di atas kuburan itu kan. Nah, yang kedua mengenai sumpah ini, Pak. Mengenai? Sumpah. Sumpah? Iya. Kenapa sumpah, Pak? Sumpah kan ada sumpah yang diwajibkan bayar kafarah itu kan, Pak? Iya, kafarah sumpah, betul. Ya, nah, terus sumpah yang bagaimana itu yang wajib bayar kafarah, Pak? Terus kafarahnya apa, Pak? Itu baik. Mohon penjelasan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, hukum asalnya yang dilarang itu adalah salat. Yang dilarang adalah salat. Adapun permasalahan membaca Al-Qur'an di kuburan, ini pun termasuk perkara yang mukhtalafun fihi bainal ulama al-muslimin. Ya, perkara yang diperdebatkan, yang diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, artinya kalau sholat ya disepakati tidak boleh karena itu adalah nas. Ada hadis yang muncul, la tusalli ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Ya, kita dilarang salat di sisi kuburan. Itu ada larangannya dari Nabi SAW. Semua tempat di muka bumi ini adalah masjid kecuali makbaroh kuburan. Ya, lalu kamar mandi, tempat WC. Itu yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun permasalahan membaca Quran di kuburan, terjadi perdebatan di kalangan para ulama antara yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Ya. Yang memperbolehkan misalnya mereka berdalil dengan beberapa riwayat dari Amr ibn al-As, kalau saya tidak salah sahabat yang mulia, bahwa beliau berwasiat apabila kelak meninggal dibacakan khawatim suratil Baqarah, dibacakan penutup surah Al-Baqarah. Ya. Karena adanya riwayat ini dan ada riwayat-riwayat yang lain terkait dengan permasalahan ini, terjadilah perdebatan di kalangan para ulama. Ya, terjadilah perdebatan di kalangan para ulama kaitannya dengan membaca Al-Quran di kuburan. Dan ini pun nanti akan menyerempet kepada permasalahan ma hukmu ihda sawabi qiraatil Quran lil mayyit. Akan nyerempet ke permasalahan itu. Apa hukumnya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal? Dan ini khilaf yang sudah tua sekali. Khilaf yang qadim, yang dulu telah terjadi sejak masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan para ulama yang lainnya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih ya, dulu saya pernah menulis terkait dengan permasalahan ini ketika saya menempuh S1. Ya, ada semester berapa itu kita diperintahkan dosen untuk menulis perselisihan permasalahan ini. Ternyata khilafnya termasuk khilaf yang qawi. Khilaf yang qawi itu artinya khilaf yang kedua belah pihak memiliki argumen yang kuat.
Ya, walaupun kaitannya dengan membaca Al-Quran di kuburan, saya secara pribadi lebih cenderung kepada hukum asalnya membaca Al-Quran di rumah lebih utama, di masjid lebih utama, ya, karena walaupun memang pernah kata Syekhul Islam bahwa Amr ibn al-As berwasiat untuk dibacakan ujung surah Al-Baqarah, tetapi ini tidak umum dikenal oleh para sahabat kebiasaan membaca Al-Quran di kuburan. Walaupun tidak bisa kita pungkiri ulama yang datang setelahnya berbeda pendapat terkait dengan permasalahan ini. Begitupun permasalahan tadi, hukum menghadiahkan bacaan Quran untuk mayit, terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i ada yang mengatakan bahwa beliau berpendapat tidak sampai. Tapi ada yang mengatakan menurut beliau sampai permasalahan menghadiahkan pahala Al-Quran. Yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, beliau Syafi'i. Di dalam tafsirnya, tafsir surat An-Najm, ya, ayat berapa itu? Ayat 30 sekian. Firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini adalah dalilnya Syafi'i yang berpendapat tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit. Tetapi ulama yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cenderung mengatakan bolehnya kita menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran kita kepada orang yang sudah meninggal. Ini permasalahan yang sebenarnya klasik dan sebenarnya kita berlapang dalam permasalahan ini. Kalaupun kita ingin berdiskusi, harus berdiskusi dengan ilmiah dan tidak boleh dijadikan sebab terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin. Tapi diskusikan dengan baik. Yang mengatakan boleh, sampaikan argumen Anda yang berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Begitupun yang tidak membolehkan, sampaikan argumen Anda berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kaitannya dengan permasalahan permasalahan kuburan, ya. Dan saya tadi lupa pertanyaan kedua dari Bapak Ahmad itu kaitannya dengan permasalahan apa, ya. Baik, mudah-mudahan nanti saya ingat akan saya jawab. Kita kembali ke oh iya, permasalahan sumpah, ya. Kafarat sumpah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa sumpah yang Allah akan mintai pertanggungjawaban itu adalah memang sumpah yang diniatkan di dalam hati, yaitu sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpah yang sungguh-sungguh itu artinya ketika kita mengucapkannya dalam kondisi sadar dan berniat itu sebagai sumpah. Sebagian orang, khususnya orang-orang Arab, ya, mereka menjadikan sumpah itu sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari bahasa mereka. Misalnya mereka katakan ta'alallah, kemari, wallahi. Mereka katakan wallah, demi Allah. Demi Allah. Tetapi bukan maksudnya sumpah. Tetapi hanya penegasan agar kita mau makan bersama mereka. Atau mereka katakan misalnya kul. Kul wallah, kul, ya. Artinya orang Arab sering mengatakan wallahi, wallahi lazid hada. Demi Allah ini enak banget. Ya. Wallahi tazij. Demi Allah ini Masya Allah segar sekali. Ini tidak dimaksudkan di dalamnya sumpah, tetapi lebih kepada penegasan satu ungkapan yang ingin dia sampaikan. Tetapi kalau kita berniat di dalam hati kita bahwa kita ingin mengucapkan sumpah, demi Allah saya akan begini dan begini, lalu ternyata kita melanggar sumpah kita, maka kita harus melakukan kafarat. Kafaratnya apa? Allah katakan dalam Al-Quran, kafaratnya itu yang pertama adalah memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan 10 fakir miskin. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak mau memberi makan, pilihan yang keduanya adalah au kiswatuhum, memberikan mereka pakaian, baju. Yang ketiga, kalau kita tidak mau, ada pilihan yang ketiga, yaitu i'taqur raqabah, membebaskan budak. Tentunya sudah tidak ada kalau sekarang. Ada pilihan yang keempat, yaitu puasa selama 3 hari. Itu yang dimaksud dengan kafaratul yamin.
yaitu kafarat ketika kita melanggar sumpah. Allah alam bisawab. Kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, ada beberapa poin yang tadi belum kita jawab ya. Kaitannya dengan permasalahan talqin sudah saya sampaikan, khilaf di kalangan para ulama masalah talqin. Pendapat yang paling kuat Allah alam bisawab, talqin itu menurut saya adalah ketika sakaratul maut. Berdasarkan sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang yang meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan meninggal di sini adalah yang ja'athu, yang datang kepadanya waktu-waktu sakaratul maut. Dari mana kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan orang yang meninggal di sini orang yang sakaratul maut? Berdasarkan hadis yang lain di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi Nabi berkata begitu. Berarti maksud dari kita mentalkin seseorang itu adalah bukan agar dia bisa menjawab di kuburan, tetapi agar kalimat yang terakhir qalahu hadzal rajul yang dikatakan oleh laki-laki ini adalah la ilaha illallah. Itu yang saya pahami. Adapun pulang dari kuburan lalu makan-makan di rumah sahibul musibah, apa hukumnya? Wallahu alam bisawab. Kalau menurut saya itu yukhalif perkara ini menyelisihi al-aula, yang utama. Yang utama itu bukannya kita berkumpul di rumahnya untuk memakan makanannya. Karena riwayat telah datang kepada kita menjelaskan bahwasanya telah terjadi musibah besar pada masa Rasulullah, yaitu meninggalnya sahabat dekat beliau sekaligus sepupu beliau Ja'far, ya, saudara kandung Ali ibni Abi Thalib, meninggal. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Beliau memerintahkan para sahabatnya, anisna'u ta'aman li ali Ja'far, agar membuatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Jadi malah kebalikannya. Kenapa kok begitu? Karena memang sedang dapat musibah. Orang yang dapat musibah itu punya hak untuk kita takziah, untuk kita hibur mereka, kita bawakan minuman-minuman, kita bawakan makanan-makanan, kita hibur dia, kita ajak dia berbincang agar mudah-mudahan bisa mengurangi kesedihan. Bukan malah kita sibukkan. Ya, kadang sebagian masyarakat saya lihat 7 hari 7 malam harus menyiapkan makanan untuk tetangga-tetangganya. Ini luar biasa. Kalau ada orang terkena banjir, musibah juga kan? Yang bagus itu yang kena banjir masak untuk yang gak kena banjir atau sebaliknya? Itu perbandingan sederhana saja. Itu perbandingan sederhana. Artinya dia sedang dapat musibah. Orang dapat musibah, makan nasi itu nggak enak. Ya, apalagi berpikir untuk masak, untuk belanja ke pasar, itu tidak. Mereka sedang berkabung. Ya, tapi ini kebiasaan di masyarakat kita yang harus kita perbaiki ke depannya. Harusnya bukan mereka malah sibuk memasak, kita komitmen sebagai tetangga, Anda sedang dapat musibah 3 hari 3 malam jangan Anda masak, biar kami yang datang ke rumah Anda, memasak, membawakan hidangan, menghibur Anda, meringankan beban dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, ketika ziarah ke kubur orang tua kami yang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, apakah kami cukup berdoa saja untuk beliau atau adakah doa tertentu yang harus dibaca? Hamba Allah di Kalimantan Selatan. Allah alam bisawab. Saya tidak tahu ada doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi, tetapi kita membaca doa yang kita hafal. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya, atau doa yang kita hafal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan doa yang kita baca ketika salat jenazah, Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuz, sampai akhir. Itu kita doakan.
Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Kita doakan saja. Ya. Kalau adab-adabnya ada, adab-adabnya misalnya sebelum masuk kuburan mengucapkan salam, melepas sendal, tidak menginjak kuburan, tidak duduk di atasnya, tidak sholat di kuburan dan lain sebagainya. Yang itu adalah disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.